bakso kan penting kan badan sehat, punya kemauan, nah itu kan masuk gitu lah. Kerja lain kan yang selalu bakso kan misalnya kita pinter jualan banyak kan, nah, hasilnya juga banyak kan, sumbut sama pekerjaannya tadi. Panasannya marah mbak, kayak dipanggil nggak datang kayak kebutuh duit aja kan. Sekolah kan memberi kerja karena raja, tapi kan kini kan jelasnya kan yang menghormati ya, nggak seenaknya mas pembeli seenak. Oke, selamat datang di podcast Duduk Sebentar. Kita ketemu lagi ya, kembali rehat sejenak dan kita ngobrol-ngobrol lagi nih bersama para pujang usaha. Nah, pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama Bapak Sunardi. Sebenarnya Bapak Sunardi ini ya, apa namanya, bapak yang biasa jualan bakso ya. Saya juga sering beli sih. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol terkait pengalamannya Bapak Sunardi nih ya selama jualan bakso kayak gitu. Oke, kita langsung ngobrol-ngobrol yuk sama Bapak. Nah, iya Pak. Jadi kita ngobrol santai aja ya Pak ya. Iya ya. Jadi mungkin ini dulu Pak, apa namanya, mulai kapan ya Pak ya? Ini apa namanya Bapak mulai Saya jualan mulai bakso? bujang. Berapa itu Pak? Berapa ya? Tahun 2099. Nah, salah. Wah, lama ya Pak ya? Lama. Mulai 99 berarti mulai. itu berapa tahun ya Pak ya? 2000, sekarang sudah 2026, berarti 26 tahun. Iya. Sekitar 26 Mulai tahun. awal kerja ya itu. Sampai sekarang ya Pak ya? 2099 itu ikut orang itu dulunya. Oh, awalnya ikut orang Iya, ya Pak? Terus ikut Pak, orang. berapa Terus lama ikut orang? Kalau salah 4 tahun ya. 4 tahun di Pasuruan tapi di sana. Oh, Di sana. di Pasuruan? Iya. Terus itu sempat di rumah beberapa bulan. Terus saya merantau lagi, jual bakso lagi di Malang di sini, di Tegal sini sudah. Tapi Bapak asli Malang? Malang Selatan. Oh, Bapak asli Malang Selatan, tapi apa namanya memang waktu itu memang ke Pasuruan buat kerja gitu iya, ya? Kerja. Oh. Pengalaman pertama itu kerja di Pasuruan itu ikut orang. Terus 4 tahun itu saya terus sempat di rumah berapa bulan itu kan di rumah kan nggak kerja kan. Terus dari kerjaan aja di Malang itu jualan bakso juga. Itu lalu sana 5 tahun. 5 tahun itu saya terus pikir-pikir gimana ya caranya, ilmunya baksoku gimana. Terus aku belajar dari bosku itu, tapi saya diam-diam lah. Saya terus terang belajar itu mau dikasih resepnya. Saya memperhatikan gimana ya bumbunya kuah bakso, terus bikin gorengnya, bikin belernya gimana caranya ya. Terus dikit-dikit saya bisa tahu gitu. Terus saya sempat keluar. Tapi pamit saya mau berhenti dulu. Terus saya ya beberapa bulan kecedok. Loh saya ingin di ya maaf mas aku gitu ngomongnya. Dan saya mau buka sendiri ya. Ya gak apa-apa bosku gitu. Apa-apa kan berhenti beberapa tahun aku. Iya. Terus akhirnya punya cara itu, ilmunya sudah saya dikit-dikit saya sudah paham. Itu saya praktekkan buka di Tegal sini. Oh. Sama adik saya itu buka bakso itu. Oh, jadi Bapak itu 4 tahun di Pasuruan, terus udah gitu pindah ke Malang, sama ikut orang juga 5 tahun. 5 tahun. Oh, berarti 9 tahun Pak ya? 9 tahun. Ikut orang, terus kemudian baru ini apa namanya buka lagi gitu Pak ya? Iya, buka lagi. Oh, terus itu bukanya di mana Pak? Di sini, di Indawan di sini. Oh, itu kalau sekarang kan ini Pak ya, apa namanya, jualan baksonya kan keliling Pak ya? Iya. Kalau dulu belum. Dulu saya itu sempat sama adik saya, terus ada yang ikut saya yang satu, terus mas saya ikut nyusul juga. Jadi saya nggak sempat keliling, saya juga masak doang. Ya kan belum punya istri saya dulu, saya bujang. Oh gitu, jadi kayak Bapak bagian masaknya, terus udah gitu kayak saudara-saudara Bapak itu ini ya, apa namanya, bagian ngejualin gitu. Iya, jualin. Berarti memang ada gerobak sama warungnya Pak ya dulu itu? Jadi gerobak, lah warungnya nggak ada. Gerobak 4 dulu. Saya masak gitu. Oh iya, berarti kalau orang mau beli gitu ya, tidak bisa makan di tempat Pak ya? Bisa. Oh dulu tuh bisa? Bisa kan, gerobaknya di sini terus sini rumahnya ya kayak gini di depan rumah. Oh iya, bukan warung. Oh iya benar-benar bukan warung tapi rumah ya Pak ya. Kan bisa. Iya. Berarti memang
apa namanya tempatnya itu orang bisa beli dibungkus, kalau mau makan di situ juga Bisa. boleh. Berarti memang rumahnya itu disediakan Iya. buat tempat makan ya. Betul. Disediakan apa dijadikan mode warung juga. Nah, Oh. ya kayak gini Mbak, rombongnya di depan rumah, mau beli di sini silakan, monggo. Iya. Jadi ya juga bisa. Iya. Itu masih sewa Pak ya Iya, tempatnya? ngontrak Mbak. Ngontrak itu pertama, satu kotak gitu buat dapur, sebelah buat tidur. Pertama kali itu saya ingat guys. Nuntutnya itu uangnya, itu kan ya apa ya, sering modal pertama kan lah, uangnya kurang kan, itu lah apa, ya nyukup nih lah Iya. istilahnya gitu. Iya. Ya kotakan gitu, sing separuh buat kamar, separuh buat tidur guys ini. Jadi lah pas habis masak no, apa mati kompor rasanya baunya sakit. Iya ya. Iya udah pertama gitu. Mau nggak ada singkatannya, kotak gitulah kayak selambu gitu di sebelah kayak selambu itu. Jadi habis masak kan saya kompor minyak gas tanah itu. Iya betul. Tabalnya ada menyengat. Iya betul. Iya belum LPG Iya, Pak dulu belum. itu ya. Gas yang tanah yang baunya itu menyelengat ya. Jadi kalau habis masak di Pak mati ini kamar rasanya bau dapur semua. Iya. Pak, berarti itu berapa lama Pak? Maksudnya kan kalau sekarang kan sudah keliling soalnya ya, Itu udah 3 keliling tahun saya motor. di Ndawan. 3 tahun. Terus pindah ke sini sebelah ini ya. Sebelah ini misalnya tak suka. Sini lah salah ya 3 tahun. 3 tahun juga. 3 tahun. Tapi belum keliling Pak ya? Udah Mbak. Oh udah keliling? Udah, ayo habis Ndawan keliling pindah ke sini. Oh berarti sudah motoran gitu ya? Sana kan sudah habis nggak dikontrakan lagi mau Iya, dibangun, terus pindah ke sini 3 tahun. Terus ini iseng-iseng kalau mau dijual saya tanya gitu. Nih, Bang ini loh dijual saya punya duit 10 juta. Oh iya, 10 juta itu sama istri saya. rumah ini ya Pak ya? Kayak buat ginian istri saya habis jual. Oh gitu. Iya, nyicil 3 kali rumah ini. Oh. Iya. Ya inginnya punya rumah tapi duitnya nggak ada. Dan ini Pak ya, dan dari hasil jualan bakso Pak ya? Ini Heeh. ya sebagian dari orang tua, itu mertua istri. Iya. Iya berarti di sana 3 tahun, di Ndawan 3 tahun, maksudnya yang memang apa ada keliling ya Pak ya. Terus setelah 3 tahun itu baru keliling motoran ya, jualan bakso Iya, Pak iya. ya. Sampai sekarang gitu Sampai ya. sekarang. Berarti itu hitungnya udah berapa tahun ya Pak ya, mulai keliling-keliling gitu Pak ya? Di Ndawan itu mulai buka sendiri ya. Iya mulai buka Ndawan itu sendirinya 3 tuh. tahun, di sini 3 tahun 6 tahun. 6 tahun lebih sana. 6 tahun dari sini. Iya. Di sini 3 tahun 4 tahun. Berarti ya wis 10 tahun lebih, Mbak. Iya betul. Malah kalau dari awal malah hitungannya sudah 26 tahun ya Pak. Iya. Nah, Pak, Mulai iya betul. Mulai yang di Pasuruan kan. di Pasuruan itu. Pak tapi kenapa ya Pak? Maksudnya itu memang pekerjaan pertama atau ini ya, apa namanya? Maksudnya sebelumnya pernah kerja yang lain. Maksudnya saya penasaran kenapa apa bakso gitu yang maksudnya Bapak yang langsung Iya. dipilih. Lainnya itu kan butuh apa ya? Butuh proses, Mbak. Maksudnya kan daftar ini Marano Oh. lah saya bukannya kan S1. Siapa Pak? Kan sekarang kan mesti kan jangan diambil kan sekolah emangnya gimana ijazahnya kan saya ya itu malah S1 jadi kan lah bakso kan sebenarnya kan badan sehat punya kemauan nah itu Iya, kan betul. masuk Iya. gitu lah kerja lain kan kita kira kan sulit masalah kayak kalau perusahaan kan harus proses Iya. sedangkan saya kan nggak punya itu apa ijazahnya nggak menjamin lah kan. Iya. Tapi ini Pak maksudnya saya kenapa ya yang dipilih jualan baksonya Pak? Maksudnya ke warung bakso apa karena waktu itu ketemunya dengan tempat jualan bakso Kalau kan banyak. saya itu kan cepat mas aku cari uangnya itu misalnya dapat dikit kan langsung dapat gitu loh maksudnya. Oh gitu. Iya. Oh. Misalnya kayak sekarang jualan ya Iya. dapatnya seginian ya bayarmu segini gitu langsung gitu kan Ben. Oh gitu. Iya, Sistemnya gitu ya Pak ya. gitu. Oh. Misalnya dapatnya banyak ya persennya banyak gitu. Oh. Jadi langsung Iya. tahu hasilnya itu. Nah, ikut orang kan maksudnya susah ya. Kerjanya setengah mati, kadang gajiannya murah. Nggak sesuai dengan apa ya? Iya. Kecapeannya tadi loh. Iya. Kita coba tapi biayanya gitu-gitu kan. Kadang-kadang yang mikir-mikir. Kalau bakso kan misalnya kita pinter jualan banyak kan. Nah, hasilnya juga banyak kan. Sumbut sama
Iya. pekerjaannya tadi. Iya, dan itu kalau ikut orang Pak ya, maksudnya kalau ikut orang itu kalau penjualannya banyak, nanti dapatnya juga banyak juga iya gitu Mbak, ya. kan 25%. Oh gitu. Oh, yang tempatnya Bapak kerja dulu itu di Iya. Pasuruan sama yang di Malang itu Misalnya Pak ya. 100 dapatnya 25.000. Misalnya banyak kan Iya. artikel berapa gitu, lah bakso. Baksonya ikut saya gitu juga gitu. Nah Pak, kan Bapak bilang kayaknya udah enak Pak ya, maksudnya udah enak dapat 25%, ya dapat 25% Iya. ketika ikut orang. Kenapa Pak? Bapak maksudnya kok ya udah deh, aku mau coba bikin sendiri aja Oh ya, gitu. kita kan pasti Pak, kemauan itu pasti punya. Ya kita semua kan gitu loh. Maksudnya kata baiknya sama orang beberapa tahun ya. Sedangkan ada masalah dikit kan, nah, bisa itu kan. Jadi orang kan nggak tahu ya, masalah sepele ternyata itu jadi apa ya, bumerang itu kan ada. Yang kita beberapa tahun kadang hanya apa, masalah sepele di gitu-gituin kan ada kan gitu ada. Konflik Pak ya, Nah, gitu. masalah ya sama Kadang orang. sesama teman Mbak, bukan sama bos sih. Sama teman yang ikut itu loh. Biasanya di bos saya ikut ada 4 orang 5 orang ya. Iya. Yang 3 baik, tapi yang 2 itu aduh Iya. gimana? Kayak sikut-sikutan gitu enggak ya Pak Itu ya? betul itu. Kadang bisa cari muka di depan bos kan mesti ada itu. Itu lah, misalnya ikut orang banyak mesti gitu. Aku kan dulu kan dipasrai itu bumbu. Iya. Yang pertama itu bukan saya, bumbu bakso itu kan disuruh bagi ya. Ternyata yang selain saya itu yang punyanya dia itu dikasih banyak bumbunya itu. Terus yang lainnya itu dikasih dikit. Oh. Itu baru kewenangan bosnya gitu. Kok rasanya bakso kok gak podo sih katanya bosnya gitu. Yang itu enak sebagai bumbu kuah, bumbu itu tadi enak. Tapi yang lainnya itu gak enak gitu. Nah saya kan coba ya sini pas saya kan adil saya. Misalnya berempat aja saya berempat semua gitu. Ya itu kesempatan bumbu ini ternyata kita itu ilmu baru saya terdapat itu. Iya. Oh iya, berarti memang karena ini Pak ya, maksudnya memang karena konflik sebenarnya Pak ya, konflik apa namanya, maksudnya kalau ikut orang itu karena rawan konflik, Iya, rawan masalah iya, rawan kayak masalah, gitu. Mbak. Makanya pas kepikirannya ya udah Boleh aku saya coba enak, bikin iya, sendiri. saya enak ikut orang mending ya pekerjaan sendiri wes enak. Libur. Jadi kemana wes Iya. bebas ya. Lah ikut orang kan ya apa ya, senengnya kita mari habis pulang ya. Misalnya kita capek terus kita libur ya. Mesti ya apa ya, libur kan gitu sana. Bila jangan bos lanang memangnya nggak ada apa-apa yang perempuan itu loh. Mari libur mulai libur mana. Jadi orang capek nggak tahu Mbak ya. Misalnya kayak kita kayak sakit, ini kan ya apa ya, kita mau keluar dari rumah gitu gak enak ya. Kita kan tidur di kamar ya. Sedangkan yang lain kan kerja gitu ya. Kayak pikir-pikir gak enak ya. Lah sakit ikut orang gak enak ya. Lah rumahnya sendiri kan enak kerja sendiri. Jadi capek tinggal wis jadinya kesel libur Iya, gitu. betul, karena punyanya sendiri Pak ya. Iya, wis. Pokoknya enak-enak aku paling enak ya kerjaan sendiri wis. Punya sendiri aku paling enak wis. Iya, tapi kan ini Pak ya, waktu pertama kali buka itu kayak ada perasaan khawatir. Oh iya, benar itu. Soalnya kan terbiasa pegang, maksudnya uang pasti Pak ya, kan kalau kerja ke orang uang pasti. Dulu gini saya pertama itu gimana ya Joko? Maksudnya badine ya opo ya kan itu Iya. tanda tanya besar Iya, itu. betul. Bayar gajinya ya opo ini ya bayarannya ya. Yo ternyata saya mikir misalnya gini ya. Misalnya dagangan ini habis ya. Ini buat menutupi yang beli belanja tadi. Terus yang sisanya besok itu ini buat saya sendiri gitu. Ternyata gitu lah pedagang itu. Misalnya gini ya. Misalnya saya belanja misalnya 1 juta ya. Terus saya jual ya ini minta 1 juta ya. Ini untuk menutupi yang ini tadi, terus sedangkan yang sisanya tadi dijual terus buat badinya gitu, Iya. dan badinya gitu, bakso gitu aja nih. Iya. Karena kan 1 juta kan buat jual 2 kali ya. Iya. Misalnya yang 1 kali ini buat apa? Yang belanja tadi, terus yang sedangkan yang buat besok itu hasil maksudnya Iya, badinya, labanya gitu lah. Iya, Nah, langsung misalnya sekarang sekarang jual terus badi ini sisa-sisa, waduh ya kaya aku. Iya betul. Iya. Iya, berarti ini Pak ya, apa namanya, maksudnya terkait keuangan itu kan akhirnya Pak. belajar keuangan juga, ngatur keuangan Pak ya. Keuangan aja. Berarti itu juga apa namanya, proses juga Pak ya. Maksudnya di awal juga Iya Mbak, proses bingung aja nih gimana ya kan apa ya, kita tahunya kan ikut orang ya jualan terus cepat. Iya, betul. Terus kan proses sendiri kan itu kan ya apa ya butuh ya kemana butuh ya apa ya badi ini gimana ya
Iki opo carane ya? Kan mesti mikir gitu. Aja nih lah proses perkembangannya pertama itu modal Pak ini Pak. Butuh modal aja. Iya, berarti kan kalau ikut orang sebenarnya sukanya itu ini Pak ya, maksudnya senengnya itu karena ada uang pasti gitu Pak. Iya. Tapi tidak senengnya tuh karena rawan konflik gitu Nah, kan. Tapi itu. kalau jualan sendiri kayak gitu tuh Pak, maksudnya Bapak ngerasanya yang paling berat apa ya Pak ya? Kalau ketika pas baru buka tuh Pak, pas memutuskan untuk jualan sendiri. Buka apa itu. kayak modalnya? Iya, apa, betul modalnya itu. Apa kayak proses bikinnya gitu kan? Lah proses bikinnya saya bakso kan sulit juga Pak. bisa Pak. Cuma yang saya khawatirkan adalah proses modalnya itu. Kayak saya kan modal kan ya pas-pasan ya. Modal ini nanti gak laku, bahasanya gini-gini. Iya, khawatir ya Pak. Modal lagi terus apa ya? Aku nah bikinnya kan saya bisa belajar sedikit. Cuma ya itu tadi lah, masalah modal saya itu menipis terus sampai kehabisan itu terus gimana ya solusinya? Karena mikir gitu ya. Serawannya kita ada modal terutama. Pak, terus Pak apa yang bikin Bapak berani? Iya tuh. Ya seniat itu mang salah maksud bismillah wis aku masa. Sing penting kerja semangat masuk gak ada rezeki mang Gusti Allah kan mati lah ngono wis. Iya. Sing penting berusaha. Yakin Gitu, yakin bisa ngono. Sing penting kita bekerja dengan dapat bismillah sing semangat wis ana. Rezeki sing halal masuk sing kuasa gak welas ngono. Iya betul. Nah Pak, berarti kan kalau sekarang itu kan jualannya sudah keliling Pak ya, sudah ada kayak dulu ya. Tapi Bapak itu kerasa nggak ya Pak bedanya? Maksudnya bedanya kayak jualan keliling dengan kayak memang di tempat ada warungnya gitu. Maksudnya lebih, maksudnya kalau secara kayak banyaknya orang yang datang atau banyaknya orang yang beli kayak gitu atau sama aja Pak? Enggak Pak, beda sangat beda. Saya rencananya misalnya punya modal ya, saya itu bikin namanya mangkal itu. Oh, iya. Berarti masih lebih enak yang mangkal? Iya Mbak. Kayak dulu dong ya Pak ya? Kayak dulu waktu ada warungnya itu ya? Iya, saya punya pangkalan, saya pengen saja nih. Tapi kita sama itu, kendala modal aja nih. Ya, saya punya modal, saya pengen itu. Punya mangkal kan enak Mbak, orang kan datang mencari ya. Orang kita mencari. Nah, kayak kalau sudah punya tempat yang enak kan uang mencari masuk di mana tempat kan dicari orang ya kalau sudah langganan itu. Berhubung dengan kendala modal saya sih ya angan-angan doang. Iya. Semoga Pak hari Jumat ini Pak, semoga nanti amin. Kita lagi podcast hari Jumat nih teman-teman. Aku gini kok, mudah-mudahan ada yang modalin. Iya. Oh iya Pak, berarti memang ini Pak ya lebih enak mangkal gitu Pak ya. Mangkal kan karena enak lah mangkal. Karena secara energi juga lebih hemat energi juga, tidak capek. Kita misalnya bakso sampingnya apa itu tinggal menata doang ya. Nah, keliling kan sulit Mbak. Maksudnya mau bakso sama apa kan, waduh kerendel kayak boyongan gitu. Lah mangkal kan enak misalnya kayak bakso sama es kan sekali menata mejanya di sampingnya. Iya betul, kalau ini kan tidak ada esnya Mbak ya. Ada kok, bahasanya repot saya bikin kayak boyongan. Nah, Pak, dulu itu kenapa Pak ya? Kok maksudnya dulu waktu udah punya tempat mangkal itu rumah ya yang kayak warung itu maksudnya pindah tuh itu karena ini ya udah habis tempat sewanya kayak gitu Pak ya. Udah dikontrakkan lagi. Oh, dia udah habis dan tidak dikontrakkan lagi gitu. Kalau sekarang harus sewa lagi mahal. Bilangnya gini, maaf nih Pak, ini sudah nggak saya kontrakkan. Rasanya saya bangun buat tempatnya anak saya kan gitu. Iya. Masa kita nggak bisa masa gitu ya Pak ya. Iya. Emang nggak makan kita pindah gitu. Dan di sini juga kan sempat juga berarti Pak ya. Maksudnya setelah dari Dau itu di sini juga sempat sempat ada warungnya juga atau enggak Pak? Enggak ya, langsung di sini ya bisa Mbak, saya makan kan saya kan gini ya. Rombongnya di depan terus gini kan ya saya tempat karpet ini mau makan di ini ya bisa gitu. Iya, berarti memang ini Pak ya, berarti bagian sulitnya tuh memang modalnya Pak ya. Pas awal-awal itu. Tanya semua itu tergantung dengan modal. Nah, kalau misalnya kita modalnya ada itu maruh di mana tempat pun bisa. Kita kan angan-angan doang. Misalnya di sana ya, terus gimana modali? Dulu itu setelah diujikan itu. Berhubung pas bareng ya, jangan emang sekolah yang ini yang mondok akhirnya ngitung uangnya gitu bingung. Gini wes keliling dulu gak apa-apa. Iya benar. Jadi Bapak itu malah ada khawatir sama pembelinya ada gitu. Maksudnya kayak yakin kalau
udah ada tempat mangkal nih, pasti nanti orang pasti bakalan datang. Saya kan banyak juga Pak ngelihat teman-teman, maksudnya ngelihat maksudnya teman-teman yang jualan tuh juga ada tempat mangkalnya gitu ya, tapi ya tidak rame, meskipun ada yang rame juga kayak gitu Pak. Jadi Bapak itu udah khawatir gitu Pak ya waktu. Mbak, aku yakin ya lah. Sing penting kita semangat dan bismillah wes. Maksudnya yang saya masa kak itu loh, maksudnya kak pelas yang anak, maksudnya ngambani kan guys. Iya. Kecuali lah kita mau berdoa tak mau kerja ya, mana mungkin ya kita. Penting kita mau keluar keliling kan, ya apa ya senengnya, yuk mah rezeki kan di mana-mana ada Mbak. Iya. Penting kita. Iya bagus sih Pak, yakinnya Bapak soalnya. Kalau kayak biasanya juga ada yang tidak yakin terus khawatir takut kayak gitu. Yakin Mbak, alah wong kita bawa rezeki kan di mana-mana, yang penting kita kan berusaha mencari, bukan berdoa kan. Ya berdoa yang mencari itu kan harus kita jalankan. Kita berdoa baru apa sudah Tuhan juga iso lah. Sebetulnya kita harus keluar dan kerja gitu kan baru itu. Iya betul. Iya benar Pak. Nah Pak, kalau kalau proses bikinnya itu Pak, bikin baksonya itu biasanya mulai kayak nyiapin bahannya itu, maksudnya dari subuh Mbak, subuh itu pokoknya surat itu saya bangun lah. Subuh terus ke pasar. Mari ke pasar pokoknya sebelum jam 6 itu sudah di rumah. Kan nyiapin sekolah, ngantar itu. Jadi sekarang sudah mending yang satu kan sudah di pondok, maksudnya alhamdulillah sudah tinggal satu. Ngantarnya tinggal satu. Nah dulu ya baru ngantar yang besar, yang kecil siap-siap baru ngantar lagi. Jemputnya ya gitu, mari jemput ke rumah, lalu jemput katanya masak kurang tapi bolak-balik. Betul. Berarti ke pasar sebelum habis subuh Mbak. Habis subuh ya. Nah ke pasar habis subuh itu ini Pak ya, itu ngegiling dagingnya ya. Sama beli tahu gitu. Nah berarti dagingnya tuh sudah disiapkan di hari sebelumnya atau? Ya langsung di. Oh itu sudah keluar Pak ya, habis subuh itu ya. Tapi kan jam sebelum subuh sudah di pasar. Oh ya berarti bahan-bahannya gitu juga udah diracik sendiri, cuma tinggal ngegiling. Dari pasar aku, bumbunya di pasar di selepan sudah siap. Oh, tapi ini Pak ya, tapi minta gitu ya ke orang yang di pasar nanti segini. Ya. Ya saya udah punya resepnya sendiri ya Pak ya. Tinggal bilang gitu segini terus maksudnya di lateni gitu. Iya, terus ininya Pak kayak ngebentuknya gitu Pak biasanya. Itu kan udah selesai ngegilingnya aja kan Pak, sampai jam 6 itu. Terus kayak mulai ininya Pak bikin ngebentuknya kayak gitu. Di rumah itu Mbak? Iya di rumah. Itu tuh biasanya mulai jam berapa? Jam habis ngantar sekolah biasanya aku. Oh jam 7. Ya, jam 7. Itu bisa berapa lama Pak? Masaknya nggak lama Mbak. Nggak lama ya? Kayak ribet deh loh. Langsung kan ribet lah. 8 aja nggak lama, bikin goreng, bikin pentol, bikin apa itu kan ribet. Enaknya di jalan lah bakso itu. Di jalan kan yang paling ribet Pak. Di jalan kan udah hampir di kayak penak lah. Cuma ribetnya di rumah aja nih. Sisi kalau nasi goreng itu ribetnya di penjualan tadi. Iya, tapi Bapak di rumah tidur. Itu di rumah itu aku lewat terus tidur, anak-anak yang tidur aku. Tapi di jalan lama begini terus. Iya betul. Kalau bakso sebaliknya, di rumah ribet gitu terus, di jalan ada orang beli ini toh. Iya betul. Sampai berapa lama Pak? Sampai duhur Pak, jam 7 gitu sampai duhur ini apa? Proses produksinya. Jam 11 sudah selesai. Oh, cuma kan diselang-seling ya masa nggak jemput sekolah, bilang berapa. Jemput sekolah kan nggak langsung, kadang jemput langsung pulang, kadang sih nunggu berapa gitu. Jam-jam molor ada. Iya, dan ini ya karena di Malang ya, ini di Malang itu teman-teman ya stay-nya. Jadi karena kalau bakso Malang itu biasanya emang lengkap, ada siomainya, gorengannya, kayak gitu Pak ya, tahunya gitu, dan itu semuanya bikin sendiri. Jadi bukan hanya bikin pentolnya aja, makanya tambah ribet aja, tawalnya gitu ya, udah tambah banyak macamnya tuh. Iya. Bakso telur juga ada. Iya betul. Terus kalau kayak bumbu saus kecap itu emang udah beli ininya Pak ya, insannya. Itu sudah perlengkapan nih. Beli bakso kan mesti dapat itu. Terus berarti mulai keliling-kelilingnya, jual keliling-keliling itu Pak jam 1 biasanya ya Pak ya? Iya, siang Pak ya? Habis 2 minimal jam 1 itulah. Itu bisa sampai jam berapa Pak? Jam 1. Kami mesti kadang ya maghrib pas rezeki lancar udah pulang. Kadang-kadang ya isya, itu kadang-kadang jam 8 jual tahu.
Tapi memang ini Pak ya, apa namanya, harus sampai habis baru pulang gitu atau apa namanya ya? Saya angan-angannya yo itu Mbak, habis terus pulang. Oh gitu, tapi Cuma nggak mesti yo. Wes kesel ya pulang. oh ya gitu, ya bener-bener kan punya sendiri ya Pak. Iya. Jadi apa kadang ya kalau udah capek ya pulang, tapi kadang ya nunggu habis kayak gitu Pak ya. Iya kan kadang-kadang yang hasilnya sih belum seberapa kan mau pulang kan ya nggak apa ya pikir-pikir Iya. besok ini cukup lah nggak kadang-kadang kan gitu lah belum lah Kayak misalnya lah angan-angannya ya cepat habis cepat pulang ya gitu. Iya betul. Iya. Dan ini Pak, ya apa namanya Bapak itu kelilingnya di perumahan sini aja atau Di Pak? perumahan sini terus saya kadang kan yang kos di sini pindah di itu di baratnya kafe ini lah Oh. di kos-kosan itu juga banyak Hmm. kadang pindah ke situ saya habis asar ke Pulang ke situ sana. kadang-kadang temannya itu mesti yang banyak yang tanya Mm-mm. anu tolong panggilkan bakso yang itu saya mending bakso kacamata gitu Hmm. yang kacamata itu harus gitu kadang koncone itu yang beli Iya. terus melihat yang kosan sebelah itu juga habis itu ke situ ya oke ya Iya, soalnya ini juga ya Pak ya, apa namanya, ada WA juga Pak ya, jadi teman-teman Iya, bisa ini ya, bisa apa namanya Pak? saya iya keluarnya wirawiri Iya. kadang orang bingung pasti tutup tapi sana ke sini kan ya gimana bisa ya mak ke kos ya oke Iya betul. kadang saya nggak tahu gini wong tutup bakso kalau tutup tadi kemana udah ada WA Iya berarti apa namanya enak Pak ya, apa maksudnya enak itu sekarang sudah ada WA gitu Pak ya? iya Karena udah ada WA kan, maksudnya kalau orang mau pesen kayak gitu kan enak meskipun jaraknya jauh, tapi Iya. apa bisa bilang ke Bapak, bisa WA gitu Pak, saya mau beli terus kan kadang sih bisa pasang ngambil. kayak iku apa status suka harus Iya, terus jualan kan iya, soalnya orang-orang juga bisa males Pak, kayak yang mau keluar gitu. Jadi senang Iya. mereka Pak, saya juga senang. Cuma yang di situ anu yang beli itu Adi itu jarang beli kan si magang gitu loh terus pas ke kos ada yang mau beli oke ya kayak terus sekarang temen itu minta nomor saya Pak minta nomornya saya Pak sungkan katanya ngongkon siapa temennya itu loh Iya. tak kasih akhirnya si kos-kosan itu punya dewi akhirnya Pak ke kos terus enak kan Iya, iya udah kalau orang udah cocok satu kali tuh udah ngerasa enak itu biasanya ini lagi gitu Pak ya. iya Mbak. Tapi ini Pak, apa namanya? Tapi ada nggak ya Pak? Apa kayak pembeli yang apa rewel gitu Pak? Yo Kayak gitu-gitu. ada anggaran yang mesti ada Mbak, yang rem Biasanya apa Pak yang pernah tuh Pak? Maksudnya Bapak yang pernah ketemu rewelnya tuh rewel yang kadang kayak gimana? menunggu lamanya itu kadang kan Pak ke rumah ya oke sebentar lagi nggih kalau tasik ngedoli gitu kadang saya kan agak lama gitu terus Iya. datang lu lama lah gini Oh iya Pak. iya Hmm. jenenge apa ya jenenge langganan kan macam-macam Oh. wataknya itu kan ada yang ya apa ya sabar ada yang nggak sabar kan ada Iya saya baru tahu sih kalau ada yang sampai marah ya. iya Gimana Pak Bapak? Itu marahnya apa? gini dipanggil gak datang-datang kayak gak butuh duit aja Bapak gimana Pak diomongin gitu? lah kan yang apa yang nyikapi ngono ya nyantai aja nih apa pun sama dayo yang satu sih mandi yang satu sih sholat terus kalau ditinggal nggak enak terus ketepaan yang nang itu tamunya juga gitu situasi atuh situasi yang masjid situasi sholat lah wah ini ku kados ini ngerti nih bu dayo kau sampai nih yang satunya sholat yang satunya mandi yang satunya ke masjid terus sereman terus ditinggal terus mampuan akhirnya dia sadar palingnya akhirnya ya tiap hari pasti itu beli Oh ya, wah itu bagus ya Pak ya. Iya. Jadi yang awalnya marah-marah ke Bapak, pas sekarang jadi pelanggan musik gitu itu ya. terus aku kan ya nyantai tak balik mari sedikit tamu nih ngono tak bilangin kayak gitu tadi luput tamu nih yang sebelah itu yang satunya sholat yang satunya mandi yang satunya ke masjid terus suruh nunggu lah belum selesai belinya terus gimana lah baru ditinggal aku sedangkan mangkoknya kan saya amburadul yang di dalam Iya. gitu terus nggak enak yang ditinggal terus dia mah paling mikir wih paling kau tamu gimana ngono nah kira apa ya ya sampai ini masih langganan Berarti nah jenis tahu ya atau mbak entar lagi ya bu ini masih ada yang beli iya. yes. Setelah di WA kan balas itu lah itu baru apa ya dia kecewa berat Iya betul. ada sih bentar lagi ini ada masih ada yang beli kan aku Ini Pak ya, apa namanya? Udah tidak pernah marah-marah lagi gitu ya. terus paling ikut mbak apa ya kan daerahnya menyontoni loh yang satunya si sholat satunya si mandi yang satunya ke masjid lah gitu Iya.
Ya, jadi apa dari itu unik banget sih Pak. Maksudnya memang pengalaman yang nyebelin tapi kok akhirnya jadi pelanggan gitu Pak. Iya, iya. Awalnya marah-marah tapi jadi Langganan pelanggan. aja memang banyak macam-macam karakternya orang itu. Iya, dan memang ini Pak ya, maksudnya memang perlu sabar-sabar gitu Pak ya. iya, yes. Saya aja yang denger ceritanya Bapak aduh dia omonginnya kasar banget kayak gitu. Saya mesti panasannya marah Mbak, kayak dipanggil nggak datang kayak kebutuh duit aja kan. Saya kan sekolah kan pembeli kan raja, tapi kan kini kan ya seharusnya kan yang menghormati ya, nggak seenaknya mas pembeli seenak. Iya betul. Iya betul. Jadi benar saya juga kayak gitu. Jadi bukan karena pas kayak orang punya uang terus udah gitu kayak mentang-mentang punya uang terus apa namanya kayak berhak ngatain orang, ngomong kasar ke orang kayak gitu. Saya juga nggak ini juga sih Pak kayak gitu. Mbak, sebagai manusia kan mesti kan ya apa ya, langgananku beda-beda. Iya betul. Nah, misalnya kita menunggu uang agak lama, berarti sih nggak tahu kan gitu sepenak pikirannya. Orang langsung marah-marah di depan penjual itu gini. Berarti Bapak itu sudah terlatih banget Pak ya? Siapa? Ini apa namanya? Maksudnya diomongin orang kasar kayak gitu. Lah kalau ya apa ya, iku mang lho aja yo kene pedagang itu kan yo sabar dan wis yo apa ya. Aduh. Ngadepi pembeli nang wis kudu iku mang wis. Maksudnya ojo dibalas dengan kasar lah. Iya, tapi Pak sekarang ini kan sudah makin banyak Pak ya jualan bakso. Nggak kayaknya dulu waktu masih kecilnya saya ada stay di Malang sih Pak. Cuman dulu tuh masih jarang Pak ya waktu masih kecilnya saya. Tapi di tempatnya saya itu juga di tempat tinggalnya saya dulu tuh di Madura ya. Itu juga masih sedikit tapi makin kesini sekarang tuh udah banyak banget ya Pak di Madura. Apalagi di Malang ya yang memang kayak tempat Malang tuh kan terkenal banget sama bakso, cilok kayak gitu. Iya. Makin banyak kayak gitu tuh kan makin banyak saingan gitu Pak ya. Kayak gitu apa namanya? Bapak khawatir nggak sih Pak? Masih pernah ada perasaan khawatir gitu Ya, tentang saingan gitu? ya ada Mbak. Khawatir kan sekarang kan itu ya. Sekarang makan kan uang itu kan misalnya kuasa ya. Misalnya kita yang jual itu nggak ada. Misalnya kita di apa kayak GoFood. Iya betul, iya betul, iya benar. Kan sekarang itu ya apa ya? Tapi pikir jual enggak itu kadang-kadang nggak ada yang menanti lah gitu. Kita kan mengapain menunggu orang yang libur. Jangan dulu kan kita titik kita GoFood bisa datang ya. Sekarang kan aja nih ya metodenya kan juga banyak Pak. Maksudnya masa apa mengurangi pembelian kan juga banyak lah yang itu. Misalnya ada yang GoFood ada gitu. Iya, Pak berarti dulu misalnya apa belum ada itu GoFood itu kan kita ditunggu-tunggu tenan misalnya libur kapan jualan lagi misalnya sekarang libur wis nggak ada yang kayak tanya itu ngapain kita malah mikirnya gitu ya ngapain menunggu orang yang libur sedangkan kita titik gitu sudah ada menu tinggal ketik. Iya betul. Iya berarti memang maksudnya kerasa dari yang dulu tuh cuma sedikit sekarang udah banyak gitu Pak yang jualan bakso apalagi udah ada kayak GrabFood, GoFood kayak gitu. Itu kerasa udah berkurang gitu Pak ya. Merasa itu aja deh. Semua penjual merasakan itu aja. Tapi Bapak sampai khawatir nggak sih Pak? Masih ya sampai ada rasa khawatir. Khawatir juga ada cuma kita harus ya itu kita yang maha kuasa kan. Percaya gitu Pak ya ke Allah ya Pak ya. Iya betul sih Pak. Itu bukannya itu. Kan ya boleh khawatir tapi kan ya lah terus kan enggak boleh. Malah kita apa ya? Malah minder malah nih. Iya. Jadi tidak berani yang mau usaha gitu ya. Takut itu membayang-bayangi malah. Iya betul. Saya itu banyak yang kuasa lu suki apa harus. Kak kelonter segala yang kuasa. Iya betul, tapi Bapak itu memang ini Pak ya, maksudnya apa namanya memang tidak pernah pas ada di masa-masa kayak lagi capek atau lagi kayak motivasinya turun apa Pak ya, kayak tidak semangat gitu Pak, ada tidak sih Pak kayak kadang gitu? Ya juga ada Mbak, walaupun kita sudah punya anak dan istri kan. Oh betul, jadi keluarga Pak ya, ini penyemangatnya emang. Iya penyemangatnya keluarga dan anak istri. Iya kan tiap hari kan kita makan lalu kita kemarin terus males nggak kerja terus makan apa gitu terus mikir sekolah kan menanti ya itu yang modal sudah menanti gitu. Kita harus semangat wis semangat mencari nafkah. Iya. Dan ini Pak emang tadi tuh percaya ya Pak
terakhir nih Pak, pesan-pesan Pak buat Iya, teman-teman Pak iya, nih, yang oke. apa namanya, yang lagi mau mulai usaha atau lagi mau usaha juga tuh Pak, kayak Bapak kan udah lama ya, Iya. udah 26 tahun gitu. Iya. Kalau zaman-zaman sekarang itu teman-teman itu banyak yang takut Pak. Kok Bapak kan juga sebenarnya waktu itu terbatas juga semua ya, Iya. energinya terbatas, uangnya terbatas, tapi berani gitu Pak, mulai mungkin ada pesan-pesan Pak buat teman-teman. Teman-teman suka takut-takut Oke. gitu Pak. Saya pesan buat teman-teman semua ya. Yang penting ilmu dulu yang dikuasai. Nah, sekarang ilmu itu sudah punya modal. Ilmu punya, modal punya itu insya Allah jalan. Nah, misalnya ilmu belum punya, modal ada, nggak bisa. Nah, misalnya ilmu sudah punya, modal punya itu insya Allah wes semangat jalan. Semangat ya teman-teman. Terus buat teman-teman nanti yang apa namanya main-main ke perumahan, daerah-daerah perumahan IKIP sini ya, di belakang kampus Unmuh 3 Malang. Nah itu biasanya ini ya, Bapak itu jualan di sini tuh keliling-keliling pakai motor. Ini ada nama baksonya ada ya Pak ya? Tidak ada ya Pak ya? Belum ada ya. Tapi nanti mungkin bagi teman-teman yang apa namanya, yang mau pesen itu juga ada nomor WhatsApp-nya. Saya tidak catat sih nomor WhatsApp-nya, nanti ini ya, apa namanya, nanti saya taruh di deskripsinya ya, di deskripsi YouTube-nya ya, buat teman-teman yang mungkin nanti mau cobain ya baksonya Pak Sunardi Pak ya. Yeah. Nanti bisa tuh ini apa namanya di WhatsApp gitu. Atau mungkin misalnya kalau saya itu biasanya kalau ada tamu banyak kayak gitu, terus apa namanya pengen nyuguhin bakso kayak gitu, tapi yang mau apa keluar rumah kayak gitu tuh kan masih kayak harus ninggal tamu gitu, tuh bisa pesen tuh biasanya kayak gitu. Bisa langsung WA seperti itu. Dan biasanya kelilingnya itu mulai keliling-keliling beli baksonya mulai jam 1 siang sampai malam jam 8. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang apa namanya mampir ya, yang mungkin lagi jalan-jalan ke daerah kampus Unmuh 3 Malang, itu nanti boleh deh mampir ke tempatnya Bapak ya. Atau kalau ketemu sama Bapak tuh di jalan, biasa di daerah perumahan IKIP atau di mana Pak biasanya Pak? Di Cafe Dawan. Di Cafe Dawan kayak gitu tuh. Jadi Bapak itu biasa keliling-keliling tuh jualan bakso pakai motor, pakai kacamata ya Pak. Jadi lupa tuh. Pakai inget-inget ya teman-teman ya. Pakai kacamata. Iya, oke, makasih hari ini udah nyimak obrolan kita lagi ya bareng Bapak, dan tetap semangat ya buat teman-teman yang lagi mulai usahanya. Setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing, tetap semangat, tetap jalan. Sampai jumpa di episode berikutnya.